حمد العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-9, al-majlis at-tasi' min majalisi al-waraqat fi usul al-fiqh بشرح جلال المحلي وحاشية الدمية الشافعي rahimahumullahu ajma'in. Bahasan yang kemarin yang sudah kita membahas tentang al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah wal majaz, al-haqiqah terbagi menjadi 3 jenis. Haqiqah syar'iyyah, haqiqah lughawiyah, haqiqah 'urfiyyah. Sedangkan majaz terbagi menjadi 4. Al-majazu bi ziyadah, al-majazu bin nuqsan, wal majazu bin naqli, wal majazu bil isti'arah. Yang sudah kita pelajari semua jenis-jenis tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Juwaini yang beliau melanjutkan bahasannya tentang babul amri, tentang bab al-amr. Beliau berkata wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Al-amr, apa itu hakikat al-amr? Istida'ul fi'li bil qawli, meminta dilakukan perbuatan. Al-amr itu meminta dilakukan perbuatan bil qawli, yang permintaannya itu dengan ucapan. Permintaannya itu dilakukan dengan ucapan mimman huwa dunahu, dari meminta kepada orang yang di bawah derajatnya, ala sabilil wujub, yang dia permintaannya itu dalam konteks wajib, yakni harus dilakukan, tidak dapat tidak. Wasighatu ad-dalatu alaihi if'al. Al-Imam Al-Juwaini melanjutkan sighah, kata khusus yang menunjukkan kepada al-amr tersebut adalah if'al, yakni wazan fi'il amr. Wazan fi'il amr dengan if'al. Indal itlaq wa 'inda al-itlaq wa tajarrud 'anil qarinati yuhmalu 'alayha illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fa yuhmalu 'alayhi. Wazan if'al ini, fi'il amr ini, ketika dia tidak ada keterangan apapun dan tidak ada qarinah apapun, yuhmalu 'alayha, maka dibawa dia kepada wujub. Dibawa dia kepada wujub. Illa man dalla dalil, kecuali jika ada dalil. Jika ada dalil yang memalingkan dari wajib, bahwa maksudnya yang diinginkan dengan amr tersebut adalah an-nadbu, yang diinginkan adalah perintah sunnah, bukan wajib. Awil ibahatu, yang diinginkan fi'il amr, tapi yang diinginkan itu mubah, masih ada pilihan boleh dilakukan atau tidak. Maka dibawa kepada hal tersebut, yakni dibawa kepada apakah itu sunnah atau mubah. Hadza huwa kalam al-Imam Al-Juwaini an al-amr. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini tentang babul amri. Al-amr, sebagaimana yang beliau jelaskan, hakikatnya, adapun al-amr secara bahasa talabu fi'lin. Talabu fi'lin, meminta dilakukan perbuatan. Tapi ketika dia sudah masuk istilah khusus, maka maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini, istida'ul fi'li, meminta dilakukan perbuatan. Meminta dilakukan perbuatan. Maka hakikat amr itu bukan pertanyaan. Beda dengan pertanyaan. Pertanyaan itu ma huwa, yakni talabu qaulin. Kalau pertanyaan itu meminta jawaban, meminta perkataan. Sedangkan al-amr bukan. Dia talabu fi'lin, meminta dilakukan perbuatan. Walaupun sama-sama talab, sama-sama talab. Karena talab itu ada 3 macam. Talab itu ada 3 macam. Ada talabu fi'lin, talabu tarkin, talabu jawabin. Meminta dilakukan perbuatan, meminta meninggalkan perbuatan, meminta jawaban. Semuanya talab, tapi beda. Yang pertama itu amr, perintah, talabu fi'lin.
Yang kedua itu nahyun, larangan, thalabut tarkin, nanti kita ada. Yang ketiga itu istifsar atau istifham, thalabu jawabin, meminta jawaban. Ya. Maka itu berbeda. Tapi semuanya tergabung dalam satu jenis namanya insya. Ya, dalam satu jenis namanya dia insya. Yakni sama-sama tolab. Ya. Bil qauli. Ya, permintaannya itu bil qauli. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dimyati. Kharaja bihi at-talabu bil isyarati wal kitabati. Maka yang namanya amr itu permintaannya dengan perkataan, ucapan. Sedangkan permintaan dengan isyarah, ya isyarah, awil kitabah atau dia hanya tulis saja, maka itu laisa amran. Itu bukan amr. Ya, isyarah itu hanya isyarah saja. Ya, atau kitabah. Ya, hakikat amr. Loh, kenapa kitabah bukan? Karena al-amr itu dia ya di bawah jenis al-kalam namanya. Di bawah jenis al-kalam, maka itu dia bagian dari ucapan atau bagian dari perkataan. Ya, bagian dari perkataan. Ya. Mimman huwa dunahu. Yang namanya amr itu mimman huwa dunahu, dari orang yang lebih rendah darinya, yakni meminta dilakukan perbuatan kepada orang yang lebih rendah. Ya, itu baru dinamakan amr. Ya, baru dinamakan amr. Ya. Bisa dilihat. Sedangkan kalau derajatnya berbeda, ya, maka derajat itu ada 3 derajat, ada 3 macam. Ada permintaan kepada orang yang lebih rendah, seperti Allah kepada makhluknya, seperti Tuhan kepada budaknya. Ya, maka itu disebut amr. Kalau permintaannya kepada orang yang lebih rendah. Ada kalanya permintaan tapi sederajat antara 2 orang yang sederajat. Ya, sesama ustadz minta tolong dengan temannya, atau sesama teman pekerjaan, itu beda lagi. Ada juga permintaan dari orang yang lebih rendah kepada yang derajat lebih tinggi, maka itu namanya beda lagi. Ya, namanya berbeda lagi. Ya, dan itu jelaskan oleh ya Jalaluddin Al-Mahalli. Fa in kana al-istida'u minal musawi summiya iltimasan. Kalau permintaannya dari musawi, dari orang yang sederajat. Ya, dari orang yang sederajat, sesama budak, sesama orang merdeka, sesama ustadz, ya, sesama orang teman sepekerjaan, summiya iltimasan. Ini dinamakan iltimas, bukan amrun. Ya, dia dinamakan sebagai iltimas. Ya. Permintaan, mudahnya permintaan, minta tolong. Ya. Itu iltimas. Tapi dia bukan amr. Makanya kalau sederajat itu tidak wajib untuk memenuhi. Ya. Dia masih ada qarinah untuk bisa menolak. Kan namanya orang sederajat. Ya, namanya juga orang sederajat. Berbeda kalau dari yang lebih tinggi. Wa minal a'la summiya su'alan. Tapi kalau ya permintaannya itu dari yang derajat lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, dari makhluk kepada Allah, dari budak kepada tuannya. Maka ini bukan amr, bukan iltimas. Ya, bukan amr, bukan iltimas. Dia ada nama yang lain, yakni su'alan atau du'aan. Ya, meminta atau berdoa. Itu kalau yang dari lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, maka itu dinamakan su'alan atau du'aan. Ya, dinamakan su'alan atau du'aan. Maka ketika dari posisi lebih rendah kepada yang lebih tinggi, otomatis ya itu yang diminta lebih bebas lagi untuk menolak, untuk mengijabah atau tidak. Kenapa? Karena itu semata-mata permintaan dari derajat yang lebih rendah. Ya, dari derajat yang lebih rendah. Ya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin Ad-Dimyati, talabul adna minal a'la fayusamma du'aan. Ya, nahu qauli rabbighfirli. Seperti apa? Berdoa. Rabbighfirli. Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku.
Ya, dan Allah Maha berkehendak apakah mau mengampuni hamba tersebut atau tidak. Ya, terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala apakah mau mengampuni hamba tersebut atau tidak. Ya. Dan juga ini sebagaimana dibawakan syahidnya. Dibawakan coba oleh Ad-Dimyati, beliau bawakan syahidnya dari Sulam. Ai du'aan wa qala fi Sulam. Sulam di sini maksudnya Sulamul Munawraq. Ya, di kitab Sulam Munawraq, dia karya Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari. Ya, beliau bawakan amrun ma'asti'la. Coba di kalian isti'lanya ada hamzahnya tidak? Ada hamzahnya? Ada hamzahnya enggak? Isti'la'i atau istila? Isti'la. Ya, itu yang sahih. Kalau cetakan saya itu ada hamzahnya, itu salah. Ya, harusnya dihapus. Karena nanti baitnya jadi rusak ketukannya. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Ya, ini perkataan Al-Akhdari dalam kitab beliau As-Sulam Al-Munawraq. Ya. Aslinya dia bersambung dengan bait yang sebelumnya. Wal lafdhu imma talabun aw khabarun. Yang namanya lafaz itu bisa tolab, bisa khabar. Tolab itu apa? Tolab itu meminta. Meminta dilakukan, dan itu terbagi 3 seperti sudah saya sebutkan di awal. Ada talabu fi'lin, talabu tarkin, talabu jawabin. Ya, itu talab, meminta. Wa khabar, ada juga yang namanya khabar. Khabar itu ma yahtamilus sidqa awil kadhiba. Yang dia ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak benar. Ya, itu khabar. Wa awwalun thalathatun satudkaru. Sedangkan jenis pertama itu ada 3 macam nanti disebut. Ya. Yani yang jenis tolab itu nanti disebut, dan beliau baru sebutkan bait ini. Yani amrun dengan kondisi 3 derajat. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a. Yang namanya amr itu ma'asti'la, yani ketika kondisi dari derajat yang lebih tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Itu disebutkan sebagai amrun, perintah. Ya, itu disebut sebagai amrun. Wa aqsuhu, sedangkan lawannya, yakni lawannya, kebalikan derajatnya, yakni dari derajat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Wa aqsuhu du'a. Kalau derajatnya kebalik seperti itu, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu dinamakan doa. Ya, itu dinamakan sebagai doa. Doa. Ya, seperti kita minta kepada Allah. Ya, Rabbighfirli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, itu doa. Ya, itu adalah doa. Kenapa? Karena dari yang derajat lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Tapi kalau derajatnya setara, maka itu dinamakan iltimas. Ya. Ini di bait Sulam, ya, Sulam Munawraq. Ini mantik. Ya. Ini bait syair mantik. Ya, maka ilmu ushul fikih itu memang banyak tercampur dengan mantik. Ya, ini pengarang ya Syekh Al-Akhdari, Masya Allah, dia ini buat bait syair mantik umurnya masih 21. Di akhirnya itu ya, beliau sebutkan di khitamnya bunayya ihda wa ishrina sana. Dia ketika masih umur 21 udah ngarang kitab ya. 21 udah bisa ngarang kitab. Kitabnya kita pelajari ya, itu kitab yang dipelajari dari zaman ke zaman oleh para ulama ketika belajar mantik ya. Mau belajar itu ada Ustaz, kiai kampung ya, dia ada daurahnya ya. Kalau daurah waktu dulu saya sempat ikut gitu ya, daurah mantik. Biasanya beliau daurahnya mantik, balaghah sama faraid. Itu daurah. Ya. Maka memang ushul fikih itu dimasuki oleh ya bahasan-bahasan tentang mantik. Ya, maka ini 3 derajat. Ketika dari yang atas ke bawah itu amrun. Kalau dari derajat yang lebih bawah ke atas doa. Kalau setingkat iltimas ya. Maka itu dinamakan iltimas. Ala sabilil wujub, yang al-amr itu dia ala sabilil wujub, konteksnya dia wajib, harus dilakukan ya, tidak dapat tidak ya, harus dilakukan ya. Tapi ala sabilil wujub yakni al-hatma
Ya. Wa kharaja bihi ma lam yakun ala sabil wujub yakni al-hatma bi an jawazat tarka fa innahu laysa bi amrin ala maqtadahu zahiru ibaratihi, yakni ala sabilil wujub menunjukkan bahwasanya hakikat al-amr menurut Imam Al-Juwayni dan juga sebagian ulama usul fiqh bahwa yang namanya amrun itu amru wujub. Amru wujub. Kan amr ada dua macam. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Maka yang sebagai amr secara hakiki itu yang perintah wajib. Ya, yang perintah wajib. Yang perintah wajib saja. Kenapa? Karena dari definisi sudah disebut ala sabilil wujub. Loh, kalau gitu perintah sunnah bagaimana? Ya, disebutkan oleh Al-Mahalli fazahiru. Ya. Wa in lam yakun ala sabilil wujub bi an jawazat tarka fa zahiruhu annahu laysa bi amrin ay fil haqiqah. Kalau ada perintah tapi perintahnya itu laisa ala sabilil wujub, dia tidak harus dilakukan. Kita boleh meninggalkan. Kita boleh meninggalkan, maka itu dia bukan amr hakiki fil istilah. Paham ini? Ini bahasanya nyambung ke bab haqiqah. Dia bukan amr secara haqiqah syar'iyah. Sudah dipahami? Ya, dia bukan haqiqah syar'iyah. Kenapa? Karena hakikat dari amr sebagaimana sudah disebut ala sabilil wujub, wajib, harus dilakukan. Itu baru dinamakan amr hakiki. Tapi kalau ada amr perintah tapi keterangannya kita boleh meninggalkan, seperti perintah untuk sholat qobliyah maghrib. Ya, dalam hadis yang Nabi SAW bersabda, "Shollu qabla sholatil maghrib." Sholatlah sebelum sholat maghrib. Diulang lagi, "Shollu qabla sholatil maghrib, shollu qabla sholatil maghrib." Kemudian di akhir Nabi SAW bersabda, "Liman sya'a." Bagi yang mau. Loh, bagi yang mau. Berarti boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan. Berarti ala sabilil wujub atau ala sabilin nadbi? Ala sabilin nadbi. Itu perintahnya sunnah, bukan wajib. Maka menurut sebagian ulama ini, kalau bukan ala sabilil wujub, maka dia bukan amr hakiki. Bukan amr secara hakikoh. Loh, tapi dia amrun bukan, dia amrun tapi majaz namanya. Amr secara majaz. Paham ini? Ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perintah sunnah itu amrun hakikiyun. Perintah itu hakikatnya adalah mencakup perintah sunnah. Paham ini? Loh, kalau gitu gimana? Ini definisinya yang dikoreksi. Yang namanya amr itu tidak perlu keterangan ala sabilil wujub. Ya, tidak perlu keterangan ala sabilil wujub. Yang namanya amr itu istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu, selesai. Menurut sebagian ulama, meminta dilakukan perbuatan kepada derajat yang lebih rendah. Loh, berarti itu mencakup perintah sunnah dan wajib? Iya, mencakup perintah sunnah dan wajib. Paham ini? Ya, maka itu memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama usul fiqh. Ya. Ya, sebagaimana disyaratkan juga oleh Ad-Dimyati, tapi ringkasnya itu sudah saya sebutkan. Ya, bahwa kalau mau mencakup perintah itu kepada perintah sunnah, maka tidak perlu kita keterangan ala sabilil wujub. Ya. Ala sabilil wujub. Tapi dia perintah mutlak. Mau dia perintah wajib atau perintah sunnah. Ya. Sudah paham ini? Insyaallah. Ya, sebagaimana disebutkan di keterangan Ad-Dimyati, wal asahhu fi jam'il jawami' wa ghairihi anna talabal fi'li yusamma amran mutlaqan. Ya, beliau membantah di apa yang disebutkan oleh Juwaini. Ya, yang lebih sahih di Jam'ul Jawami' karangan Imam As-Subki. Wa ghairihi, dan di kitab-kitab yang lainnya, anna talabal fi'li summiya yusamma amran mutlaqan. Kalau sudah ada talab fi'il, meminta dilakukan perbuatan, itu sudah dinamakan sebagai amr. Itu sudah dinamakan sebagai amr, sudah dinamakan sebagai perintah. Paham ini? Ya, yakni apa? Mencakup ala sabilil wujub dan mencakup ala sabilin nadbi. Ya.
mencakup dia, yang baik itu perintah wajib maupun dia perintah sunnah. Ya. Ya. Permintaan dari orang yang setingkat. Hah? Iltimas. Apa? Permintaan dari orang yang sederajat. Ya. Dari orang yang setingkat. Wa minal musawi sumyal timasan. Kalau doa dari yang lebih rendah ke atas. Minal a'la, sahih. Ya. Minal musawi, ya. Lihat di keterangan Al-Mahalli, fa in kana minal musawi sumyal timasan. Al-musawi dari orang yang sederajat. Ya, dari orang yang sederajat. Ya, maka itu dinamakan sebagai iltimas. Ya. Wasighah, kemudian Al-Imam Al-Juwaini membahas tentang sighah. Ya, para ulama usul fiqh juga khilaf, apakah amr itu memiliki sighah, memiliki kata khusus tertentu atau tidak. Ya, memiliki kata khusus tertentu atau tidak. Yang didukung oleh para ulama ahlu sunnah dan juga jumhur ulama usul fiqh bahwa amr lahu sighah. Ya, yang namanya amr, perintah, itu dia memiliki sigot khusus, memiliki kata khusus yang menunjukkan kepada perintah. Paham ini? Menurut sebagian ulama tidak. Ya. Ini pendapatnya Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah. Yang namanya amr itu laisa lahu sighah. Walaupun sebagian Asy'ariyah. Ya, amr itu tidak memiliki kata khusus. Loh, kenapa seperti itu? Ya. Ini turunan dari akidah mereka. Turunan dari akidah mereka, yakni apa? Hakikat kalam menurut sebagian Asy'ariyah itu kalam nafsi. Ya, kalau bahasa kerennya yang namanya al-kalam. Al-kalam itu apa? Ya. Kalau di jurumiyah lafzun mufidun, lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Mufid. Ya, lafaz. Ya, namanya lafaz itu suara luar, kedengaran, ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kata Imam Ibnu Malik. Kalamuna lafzun, lafaz, suara, ada suaranya. Tapi kalau menurut Asy'ariyah bukan. Hakikat kalam itu enggak ada suara di luaran. Yang namanya kalam itu ya kalamun nafsiyun. Ya, kalau terjemahan bebas suara hati. Ya, suara hati. Makanya mereka apa? Makanya ketika al-amr itu bagian dari kalam, maka amr itu bukan suara luaran. Bukan suara luaran. Maka mereka menolak amr itu tidak memiliki kata khusus tertentu. Bikin pusing ya? Ya, memang bikin pusing kayak gitu. Sebenarnya mah ya ada, ya perintah. Bahkan sebagian orang mengatakan yang namanya amr itu suara, perintah itu diketahui secara badihi. Ya, secara ya ini normal, orang tahu mana yang dimakan perintah atau tidak. Tanpa perlu dipelajari pakai ya ilmu-ilmu yang ribet, nggak usah. Sebenarnya orang udah tahu. Duduk. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu bisa dibedakan dengan nabrah, dengan apa ya namanya? Intonasi suara. Ahmad duduk. Ahmad duduk. Ya, itu berbeda. Ya. Tapi kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris itu beda, jelas. Dari sifatnya saja sudah ada kata khusus. Ya, sudah ada kata khusus. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al. Sifat khusus, if'al. Ya, mau dia if'al, mau dia uf'ul, mau dia if'il. Itu sifat khusus, kata khusus. Fi'il amr menunjukkan perintah, talabu fi'lin. Ya, begitu pula bahasa Inggris beda. Ya, kalau dibaginya kayak bahasa Arab, ditasrif kayak bahasa Arab, fi'il madhi sat, fi'il mudhari sit, ya, fi'il amr sit down. Kalau mau tambah halus, sit down please. Bahasa Inggris beda.
Ya, yang sama bahasa Indonesia aja. Kan bahasa Indonesia gampang banget emang. Hah? Semuanya duduk. Ya. Mau duduk sekarang, mau duduk besok, ya, mau duduk kapan saja. Ya. Ya. Hah? Iya, mudah. Sama, iya. Makanya mudah memang. Memang mudah bahasa Indonesia. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu ketahuan perbedaannya. Ada kata khusus. Wasighatu dalatu alaihi if'al. Kata khususnya apa? Yani lafaz if'al. Ya, lafaz if'al. Yani wazan fi'il amr. Ya, wazan fi'il amr. Mau dia fi'il amr thulathi mujarrad seperti idrib, washrab, atau thulathi mazid. Mau mazid bi harfin atau mazid bi harfain atau mazid bi thalathati ahruf. Mau dia tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, pokoknya wazan fi'il amr. Ya. Yang penting dia wazan fi'il amr, maka itu kata khusus untuk amr. Ya. Merupakan kata khusus untuk amr. Tidak disebutkan oleh beliau ada sighah yang kedua. Yakni apa? Al-fi'lul mudhari' al-muqtarin bilamil amr. Fi'il mudhari' yang dia bersambung dengan lamul amr. Ya, fi'il mudhari' yang dia bersambung dengan lamul amr. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta dia berinfak ya sesuai dengan kelapangannya, yakni menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangan masing-masing. Ya, jangan istri juga jangan melihat kelapangan suami orang. Ya, emang antum suaminya sendiri atau suami orang? Ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya, hendaknya itu lamul amr, liyunfiq. Maka maknanya sama persis dengan fi'il amr. Ya, berinfaklah, walaupun nanti apakah itu infak yang wajib atau sunnah. Ya. Tapi sebenarnya ada kadar wajib, ada kadar sunnahnya. Ya, kalau dibahas fikih kadar wajibnya berapa? Wah, itu ada khilaf lagi panjang. Nanti kalau kita sampai di kitabun nikah babun nafaqah. Ya. If'al wa hiya 'inda al-itlaq wa at-tajarrud 'anil qarinah as-sarifati an talabil fi'li. Ya. Lalu dibahas fi'il amr ini ketika ada sighatnya dengan wazan if'al atau fi'il mudhari yang ada lamul amrnya liyunfiq ya liyaf'al, maka ya apa maknanya? Apa makna dari fi'il amr tersebut? Maknanya indal itlaqi wa tajarrud 'anil qarinah. Ketika fi'il amr tersebut mutlak. Ya, mutlak itu ghairu muqayyad. Tidak ada keterangan-keterangan tambahan, tidak ada sifat-sifat tambahan. Wa tajarrudi 'anil qarinah, tidak ada qarinah-qarinah yang lain. Ya, keterangan-keterangan yang lain yang memalingkan kepada makna yang lain. Tidak ada keterangan waktu, tidak ada keterangan sebab, terlepas dari keterangan, terlepas dari semua keterangan dan sifat. Makna dari fi'il amr tersebut tuhmalu alaihi, hanya dari kepada al-wujub. Ya, tuhmalu ala sabilil wujub. Ya, maka sighat fi'il amr itu dibawa kepada makna wajib. Paham ini? Ya, fi'il amr ketika dia tidak ada keterangan apapun maka dibawa kepada makna wajib. Ya. Nahwu aqimus shalah. Ya, dibawakan contohnya oleh ya Al-Mahalli, aqimus shalah. Perintah untuk menegakkan salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang juga perintah untuk menunaikan zakat. Ya, maka itu ya menunjukkan wajibnya salat dan wajibnya zakat. Ya. Ya, wajibnya salat dan wajibnya zakat. Ya. Ya, dan perintah-perintah yang lainnya, warka'u ma'ar raki'in, warka'u ruku'lah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Ya, apakah itu ketika di tafsir yang dibahas apakah itu perintah untuk sholat, sebagian ulama yang bawa itu kepada perintah untuk sholat berjamaah. Ya, itu tuhmalu alaihi. Maka fi'il amr seperti ini, ya, yang dia menggunakan sighat fi'il amr if'al, maka dibawa kepada makna wajib. Ketika tidak ada keterangan apapun, tidak ada sifat-sifat apapun. Paham ya? Insyaallah. Maka dia dibawa kepada wajib. Kecuali illa, pengecualian. Oh, berarti ada
saatnya perintah itu maknanya tidak wajib. Yang beliau sebutkan, illa ma dalla ad-dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu awil ibahatu. Kecuali jika ada dalil bahwa yang diinginkan dengan al-amr tersebut, dengan perintah tersebut, yang diinginkan adalah an-nadbu. Ya, yang diinginkan adalah perintah sunnah. Awil ibahatu, yang memang lafaznya fi'il amr, tapi maksudnya itu mubah. Ya, ini boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Ya, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Yuhmalu alaihi, maka dia dibawa kepadanya, yakni dibawa yuhmalu ala nadbi awil ibahati, yakni dia memang bisa dibawa kepada perintah sunnah atau kepada makna mubah. Ya, dibawa kepada makna mubah. Seperti apa? Ya, dibawakan contohnya oleh ya Jalaluddin Al-Mahalli, mithalun nadbi, contoh perintah sunnah. Ya, perintah sunnah, perintah untuk mukatabah. Ya, perintah untuk mukatabah. Wal yasta'fifil ladina la yajidu nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ya. Wal ladina malakat aymanukum. Apa itu lanjutan ayatnya? Ya. Wal yasta'fifil ladina la yajidu nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Ya, budak-budak kalian yang mereka meminta mukatabah. Apa itu mukatabah? Mukatabah, si budak ini dia meminta kepada tuannya untuk menebus dirinya supaya bebas. Menebus dirinya supaya bebas dengan dia membayar sejumlah tertentu. Jadi budaknya bekerja menghasilkan uang yang tidak jadi milik tuannya, tapi sebagai tebusan. Dia setor kepada tuannya. Ini mukatabah. Ya, ini mukatabah. Ya, di antara yang mukatabah itu bariroh. Bariroh itu meminta mukatabah kepada tuannya dan dipenuhi oleh tuannya berapa uqiyah emas. Kemudian bariroh minta tolong Aisyah tolong bayari. Ya. Itu mukatabah. Paham ya? Ya, si budak membayar tebusan sejumlah tertentu kepada tuannya supaya dia bebas. Ya, maka Allah perintahkan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka penuhi mukatabah tersebut. yakni terima tebusan si budak. Perintah kepada tuan, maka ini perintah kepada tuan. Tuan si budak, fakatibuhum. Ambil mukatabahnya. Penuhi mukatabah tersebut in alimtum fihim khaira. Kalau kalian mengetahui pada diri mereka itu terdapat kebaikan. Ya, ini di surat An-Nur ayat 33. Ya. Maka perintah fakatibuhum itu perintah sunnah. Itu perintah sunnah. Loh, dari mana kita tahu ya, itu perintah sunnah? Buktinya masih ada budak muslim tidak di zaman Nabi SAW? Masih ada budak muslim. Ya. Masih ada budak muslim. Di antara Khabbab bin Al-Arad. Ya, Khabbab bin Al-Arad. Ya. Dia budak muslim. Ya. Budak muslim kemudian dia dibeli oleh orang musyrik. Ya, dibeli oleh orang musyrik sengaja. Musyriknya mau membeli dia karena Khabbab bin Arad ketika perang Badar membunuh keluarga mereka. Ya, akhirnya dibeli oleh keluarga musyrik tersebut dan Khabbab dibunuh. Ya, dikeroyok, dibunuh oleh mereka. Ya, maka membebaskan budak dengan tebusan itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Itu perintah sunnah. Ya. Wa mithalul ibahah. Contoh perintah yang dia mubah. Ya, contoh perintah yang dia mubah. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, yakni sudah halal dari ihram, sudah tahallul, ya sudah tahallul semuanya, fastadu, maka silahkan kalian berburu. Fastadu fi'il amr. Ya, al-amru bil istiyad. Perintah untuk berburu. Loh, perintah untuk berburu ini apakah wajib atau sunnah? Tidak wajib, tidak sunnah. Ya, kalau perintah berburu itu wajib, yang enggak berburu dosa. Ya, yang tidak berburu berdosa. Ya, kalau perintah berburu itu sunnah, wah pemburu itu banyak banget pahalanya. Ya, tapi tidak, ya. Perintah fastadu di sini bukan perintah wajib ataupun sunnah. Ya, tapi dia perintah sigotnya fi'il amr. Tapi maksud yang diinginkan adalah mubah, silakan berburu. Ya.
Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyad. Ya, disebutkan oleh Al-Mahalli, para ulama ijma' pada dua ayat ini itu tidak menunjukkan wajibnya kitabah, tidak menunjukkan wajibnya menerima tebusan si budak, dan tidak pula wajib untuk berburu. Ya, tidak pula wajib untuk berburu. Sepaham ya, insyaallah. Walaupun tidak ada korinanya. Hah? Walaupun tidak ada korinanya, tidak wajib gitu ya. Karena dilihat dari segi bahasa. Sebenarnya ada korina, ini ada bahasa sebentar. Sebentar dulu ya. Ya, ini para ulama ijma' tidak wajib untuk menerima tebusan si budak dan tidak wajib untuk berburu. Ya, adapun kitabah maka itu sunnah. Dengan dalil apa? Dengan dalil masih ada budak muslim. Ya, di zaman Nabi SAW masih ada budak muslim. Berapa banyak sahabat itu punya budak. Ya, Ali bin Abi Thalib punya budak wanita 19. Ya, 19. Punya istri 4, punya budak wanita 19. Ya. Makanya keturunannya banyak. Ya. Wal istiyad, berburu pun tidak wajib. Ya, berburu pun tidak wajib. Tapi sebenarnya contoh yang dibawakan ini, yakni wa idza halaltum fastadu, ini ya, menurut sebagian ulama kurang tepat sebagai contoh bab ini. Ya, kurang tepat sebagai contoh bab ini. Kenapa? Karena wa idza halaltum fastadu, perintah untuk berburu di situ itu bukan al-amrul mujarrad urida bihil ibahah. Bukan semata-mata perintah yang diinginkan adalah mubah. Bukan. Ini bukan bab ini. Tapi dia bab lain sebenarnya. Dia bab lain. Kalau gitu dia bab apa? Dia bab al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah sebelumnya ada larangan. Kenapa? Karena di ayat yang lain sebenarnya orang yang ihram itu dilarang berburu. Ya, dilarang untuk berburu. Ya. La taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaohu mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlim minkum hadyam balighal ka'bah. Dalam ayat Al-Maidah. Ya, bahwasanya tidak boleh berburu orang yang ihram. La taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh buruan sedangkan kalian ihram. Ada larangan. Bahkan di hadis lebih tegas lagi larangannya. Yakni apa? Tidak boleh, bahkan tidak boleh berburu langsung. Berisyarat saja tidak boleh. Kalian nyuruh orang, mewakilkan orang untuk berburu, itu pun tidak boleh. Ya, itu pun tidak boleh. Ya, itu di hadis Abu Qatadah. Ya, tidak boleh. Makanya Nabi SAW ketika ada orang menyuguhkan buruan kepada rombongan ihram Nabi SAW, Nabi SAW bertanya dulu kepada rombongannya, Hal amartum bi syai' aw asyartum ilaihi bi syai'? Di antara kalian ada yang nyuruh orang ini enggak? Ya, ternyata tidak ada. Maka baru Nabi SAW makan. Ya. Maka orang yang ihram itu bahkan memerintahkan orang lain, berisyarat kepada orang lain pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka di sini sebenarnya bab al-amru ba'dan nahi. Paham ini? Bukan al-amrul mujarrad urida bihil ibahah. Tapi babnya adalah perintah setelah sebelumnya ada larangan. Yang itu ada khilaf sebenarnya. Sebagian mazhab ulama bahwa ketika ada perintah setelah sebelumnya ada larangan, yuhmalu alal ibahah, maka itu kembali kepada mubah. Ya. Maka ini wallahu alam, ini bab yang lain yang kiranya kurang tepat dibawakan contoh sebagai al-amru al-mujarrad urida bihi al-ibahah. Tapi yang lebih tepat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Loh, kalau gitu makan minum wajib. Wajib makan minum enggak? Ya, kalau makan minum itu wajib, maka Nabi SAW yang beliau berpuasa wisol itu berdosa. Beliau berdosa. Ya. Maka wa kulu washrabu di sini bukan perintah wajib. Ya, bukan perintah wajib, tapi dia mubah. Silahkan kalian makan, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ya. Ya. Maka itu bukan perintah mubah. Ya. Adapun perintah sunnah, ya itu juga banyak. Ya. Di antaranya, ya perintah untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Falyatazawwaj.
Itu perintah dengan fi'il amr yang dia sifatnya fi'il mudhari, ada lamul amrnya. Fal yatazawwaj. Ya. Loh, kalau gitu wajib kita nikah? Ya, jumhur ulama membawa bahwa ini tidak wajib. Ya, tapi perintah sunnah saja. Ya, ini perintah sunnah. Ya. Loh, dari mana dalilnya bahwa itu perintah sunnah? Dari mana dalilnya itu perintah sunnah? Ada yang tahu? Hah? Apa? Kalau itu justru menguatkan pendapat yang mengatakan wajib. Dari mana keterangannya? Ya, sahih di antaranya itu. Ta'liq bil istita'ah. Ta'liq bil istita'ah. Ya, man istata'a, barang siapa yang mampu. Tapi itu bukan keterangan yang pasti juga. Kenapa? Karena ada kalanya kewajiban itu dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Tapi yang lebih tepat yang memalingkan dari wajib itu dalil yang lain. Yakni apa? Allah kasih perintah antara menikah dengan mengambil budak. Ya. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankiha muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Kalau enggak bisa menikah maka ambil budak wanita. Budak wanita bukan menikah. Budak wanita itu bukan pernikahan. Allah masih kasih pilihan antara menikah dengan mengambil budak wanita. Sedangkan mengambil budak wanita itu tidak wajib. Mustahil sesuatu yang wajib, pilihannya itu dengan sesuatu yang tidak wajib. Maka menunjukkan perintah menikah itu tidak wajib. Ya, perintah menikah itu tidak wajib. Ya. Saya paham ya, insyaallah. Kemudian ya Al-Imam Al-Juwayni, ya qala Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah taala, wala yaqtadi takrar 'ala as-sahih. Ya, babul amr la yaqtadi takrar. Tidak menunjukkan wajib untuk takrar, diulang-ulang. Tidak menunjukkan wajib untuk diulang-ulang. Ya, perbuatan tersebut. Ya, cukup satu kali saja. Cukup satu kali saja. Illa idza dalla dalilu ala qasdit takrar. Kecuali apa? Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan ya wajib untuk diulang-ulang. Ya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan wajib untuk diulang-ulang. Wala yaqtadil fawra. Begitu pula perintah itu tidak menunjukkan ya wajib untuk al-fawr, untuk segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan setelah ada perintah, itu makna al-fawr. Ya, tidak wajib fauriyah, yakni untuk segera melaksanakan setelah ada perintah, itu pun tidak wajib. Ya. Maka babul amr itu la yaqtadi takrar, tidak wajib untuk diulang-ulang. Loh, kalau begitu, kalau ada perintah, ya bagaimana cara kita keluar dari tanggungan? Cukup melakukan satu kali. Kecuali jika ada dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan keterangan bahwa itu harus berulang-ulang. Wala yaqtadil fawr, tidak pula menunjukkan perintah itu harus dilakukan segera. Bisa paham ini? Ya. Hadza huwa kalam al-Imam Al-Juwayni rahimahullah taala. Ya. Yang beliau bahas ya, apakah al-amr yaqtadi takrar atau tidak? Harus diulang-ulang atau tidak? Maka yang lebih tepat bahwa al-amru la yaqtadi takrar. Ya. Bahwa tidak wajib untuk diulang-ulang. Alas sahih. Ya, ala sahih di situ qarinah bahwa sebenarnya ini ada khilaf antara ulama usul fiqh. Sebagian ulama usul fiqh ada yang berpendapat bahwa al-amru yaqtadi takrar. Yang namanya perintah itu berarti harus mengulang-ulang apa yang diperintahkan. Ya, harus mengulang-ulang apa yang diperintahkan. Ya, maka di situ ada khilaf di situ. Namun pendapat yang beliau pilih adalah tidak wajib untuk diulang-ulang. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mahalli, li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Kenapa? Karena yang diinginkan dari perintah itu, apa yang diperintahkan sudah tercapai jika dilakukan hanya sekali.
Allah ya kalau ada perintah ijlis, duduk. Ketika duduk sekali ya sudah cukup. Duduk sekali sudah cukup. Bukan berarti nanti kalau ketemu keadaan yang lain, oh kita harus bertemu dengan orang itu dalam keadaan duduk terus. Tidak, tapi cukup sekali saja. Ya, cukup sekali saja. Wal aslu bara'atu dhimmah mimma zada 'alaiha. Ya, dan secara hukum asal tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan terhadap kelebihan dari kelipatan 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk mengulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya perintah haji. Perintah haji. Perintah haji tidak adalah al-amrul mujarrad. Al-amru ini kan lagi bahas al-amrul mujarrad, al-mutlaq. Perintah haji itu tidak terkait waktu, tidak terkait. Waktunya hanya terkait waktu sah haji. Ya. Tidak terkait waktu, tidak terkait sebab. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila. Ya, wajib bagi manusia untuk berhaji. Barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka perintah haji la yaqtadi takrar. Ya, tidak menunjukkan loh kalau gitu ntar ada tahun depan kita punya duit nih 200 juta harus haji lagi, tidak wajib. Tidak wajib untuk haji lagi. Ya, sudah paham ini? Ya, tidak wajib untuk haji lagi. Karena ayat haji al-amrul mujarrad termasuk dalam bab al-amru al-mujarrad. Yang ini dia perintah, tidak ada embel-embel sebab apa-apa, tidak ada keterangan waktu apa-apa. Tidak ada keterangan setiap tahun harus haji. Maka cukup haji itu 1 kali. Itu sudah memenuhi kewajiban. Bahkan ada dalil yang menegaskan tentang hal ini. Ya, afi kulli amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun atau tidak? Maka Nabi SAW jawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya saya jawab haji itu iya setiap tahun, maka niscaya akan wajib. Wajib setahun, tiap tahun haji bagi yang punya duit. Ya. Tapi alhamdulillah wajib haji itu tidak wajib setiap tahun. Coba orang punya duit, ya. Orang punya duit 1M, ya. Haji berapa kali langsung habis itu 1M? 5 kali, ya, habis 1M. Ya, tidak wajib, ya, tidak wajib setiap tahun. Paham ya? Ya, perintah itu tidak wajib. Illa, kecuali jika ada dalil. Jika ada dalil ala qasdi takrar. Ketika ada dalil yang menunjukkan perintah tersebut ya diperintahkan untuk berulang-ulang. Biasanya dalilnya itu ad-dalil al-qaid biwaqtin atau bisababin. Biasanya apa? Ketika dalil itu ada keterangan waktu tertentu yang waktunya berulang. Atau ketika dalil tersebut ada keterangan sebab. Ada keterangan sebab. Contohnya apa? Kal amri bis shalawatil khamsi. Seperti perintah untuk sholat 5 waktu. Ya, wa aqimus shalah. Loh, itu kan mutlak, Ustaz. Ya, wa aqimus shalah memang mutlak. Tapi di dalil lain dijelaskan bahwa sholat itu ada keterangan waktu. Ya. Waktu subhi idza syaqqal fajr, waktu subuh ketika sudah terbit fajar. Yang namanya fajar adanya hari Jumat saja atau setiap hari ada fajar? Setiap hari ada waktu fajar. Maka setiap hari kita harus sholat subuh. Ya. Waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu zuhur ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir adanya hari Sabtu saja atau setiap hari ada? Setiap hari ada. Waktunya memang berulang. Ya, di situ dalilnya ya, Nabi SAW dan juga syariat ini kaitkan perintah tersebut dengan waktu yang waktunya berulang. Maka ketika waktunya berulang itu kita tetap harus terus ya, beribadah melakukan waktu tersebut. Paham ini? Kenapa? Karena dia diikat dengan waktu. Ya. Seperti itu pula wal amru bisawmi Ramadan, perintah untuk puasa Ramadan. Ya, perintah untuk puasa Ramadan. Ya, maka Ramadan itu ada setiap tahun apa cuman tahun zaman Nabi saja? Ya, setiap tahun ada bulan Ramadan. Ya, setiap tahun ada bulan Ramadan. Tidak bisa dilengkap dari Sya'ban langsung ke Syawal. Pasti ada ketemu Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Ya. Yang sebelumnya Allah firmankan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib puasa. Yang puasanya itu di bulan Ramadan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka hendaknya dia puasa. Melihat bulan, bulan yang dimaksud bulan Ramadan. Ya, kalau puasa Ramadan ini dia gabungan dia. Ya, ini apa? Bisa dikatakan dia muqayyad bisabab, bisa dikatakan dia muqayyad bi waqtin. Kenapa? Karena ada keterangan yang ada sebab. Faman syahida minkumu syahra. Ya, ini apa? Sebab syahadatu syahri Ramadan. Kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka puasa. Kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka puasa. Ada keterangan sebabnya. Ya, ada keterangan sebabnya. Begitu pula di hadis, sumu li ru'yatihi. Puasa karena sebab melihat hilal Ramadan. Tapi di dalil lain bahwa ada keterangannya keterangan waktu. Maka dia keterangannya itu gabungan kalau puasa Ramadan. Paham ini? Ya. Dia ada keterangan waktu, ada keterangan sebabnya. Maka ketika ibadah yang seperti ini ada keterangan waktu, ada keterangan sebab, diperintahkan untuk diulang-ulang selama ada waktunya atau ada sebabnya. Ya, terus diulang-ulang selama ada waktunya, selama ada sebabnya. Paham ya? Insyaallah. Ya. Al-Imam Jalaluddin Mahali berkata, wa muqabilus sahih annahu yaqtadi takrar. Beliau sebutkan pendapat yang lain. Ya, beliau isyaratkan pendapat yang lain, lawan dari pendapat yang sahih. Ya, yakni pendapat yang tidak sahih. Menunjukkan ada isyarat, ada khilaf di situ. Pendapat yang kedua, annahu yaqtadi takrar. Bahwasanya ya, perintah itu yaqtadi takrar. Menunjukkan harus diulang-ulang. Ya, menunjukkan harus diulang-ulang. Fayastawiba al-umur bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'din. Loh, kenapa perintah itu harus diulang-ulang? Karena ini kita lagi bahas al-amrul mujarrad. Semata-mata perintah, tidak ada keterangan waktu. Tidak ada kapan waktunya, waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, atau waktu yang terakhir. Tidak ada keterangan. Ya, sehingga apa? Perintah ini mencakup semua waktu tersebut. Baik waktu yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya hingga akhir waktu. Kenapa? Karena la bayana di amadil ma'mur. Tidak ada keterangan tentang waktunya. Kan kita lagi bahas al-amrul mujarrad, tidak ada keterangan waktunya. Maka perintah itu mencakup semua periode waktu tersebut. Mencakup semua periode waktu tersebut. Kenapa? Karena la murajjiha ba'dihi ala ba'din. Tidak ada keterangan bahwa waktu perintah itu di waktu yang pertama, bukan waktu yang kedua. Atau keterangan waktu perintah itu di waktu yang terakhir, bukan waktu yang pertama. Tidak ada keterangan seperti itu. Maka perintahnya mencakup semua waktu. Paham ini? Ya, ini dalil ulama yang mengatakan bahwa al-amru yaqtadi takrar. Ya, bahwa perintah itu menunjukkan harus berulang-ulang. Ya. Ya. Ya, namun yang lebih sahih adalah pendapat yang sebelumnya tadi. Bahwasanya dia tidak harus berulang-ulang kecuali jika ada keterangan sebab, ya, atau keterangan waktu tertentu yang waktunya juga berulang. Yang waktunya itu juga berulang. Adapun pendalilan seperti ini itu dibantah oleh para ulama bahwa ketika kalau al-amru yaqtadi takrar, perintah itu menunjukkan harus berulang-ulang, berarti kalau ada perintah salat, orang harus salat terus. Orang harus dalam keadaan salat terus. Salat zuhur, selama waktu salat zuhur, maka orang harus dalam keadaan salat terus. Dari awal waktu zuhur sampai akhir waktu zuhur. Perintah salat asar, orang harus salat asar terus. Dari awal waktu asar sampai akhir salat asar. Ya, maka itu menunjukkan tidak tepat bahwasanya al-amru yaqtadi takrar. Yang namanya perintah itu harus diulang-ulang. Itu tidak tepat. Ya, itu bantahan ulama kepada dalil mazhab yang kedua ini. Dan juga
ya dibahas oleh Al-Imam Al-Juwaini, wala yaqtadil faur. Yang namanya perintah itu tidak harus faur. Faur itu an yaqa'al fi'lu ba'dal amri. Yakni apa? Kita langsung melakukan perbuatan yang diperintahkan tersebut seketika setelah ada perintah. Itu makna faur. Paham ini? Apa makna faur? An yaqa'a al-ma'mur ya akiba al-amri. Kita melakukan perbuatan yang diperintahkan segera seketika setelah ada perintah. Ya. Maka al-amr itu la yaqtadil faur. Ya, ketika ada perintah maka tidak menunjukkan kita harus langsung segera melakukan. Tidak harus. Ya, tidak harus segera untuk melakukan. Tidak wajib langsung segera melakukan. Perintah sholat zuhur. Perintah sholat zuhur diikat dengan keterangan waktu setelah tergelincir matahari. Tidak wajib kita setelah tergelincir matahari langsung beberapa detik harus langsung sholat zuhur. Tidak wajib seperti itu. Tidak wajib seperti itu. Ya. Apa dalilnya ini? Yakni dalil bahwasanya perintah itu tidak harus segera langsung dilakukan. Ya, dalil para ulama yang mendukung mazhab ini adalah dalilnya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji, ulama khilaf tentang kapan wajibnya haji. Sebagian ulama katakan itu tahun 2 Hijriah, sebagian katakan tahun 6 Hijriah, sebagian tahun 7 Hijriah, sebagian tahun 9 Hijriah. Itu pendapat yang paling belakangan, yakni paling mundur. Pendapat yang menyatakan bahwa haji itu ya ada khilaf tentang kapan wajibnya, tapi paling tidak tahun 9 Hijriah. Kenapa tahun 9 Hijriah? Tahun 9 Hijriah Nabi SAW utus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk haji. Yang ketika hajinya itu mereka menghancurkan semua berhala dan melarang orang musyrik untuk masuk Masjidil Haram, dan juga melarang lagi tawaf tanpa busana. Itu tahun 9 Hijriah. Ya, tahun 9 Hijriah Nabi SAW utus seperti itu, tapi Nabi SAW gak ikut haji. Tahun 9 Hijriah Nabi SAW tidak ikut haji. Nabi SAW baru haji Dzulhijjah tahun 10. Berarti tahun 9 Hijriah itu sudah ada amr, sudah ada perintah haji. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW perintah Abu Bakar untuk haji. Tapi beliaunya tidak ikut haji tahun 9. Menunjukkan apa? Beliau akhirkan tahun 10, menunjukkan bahwa ketika ada perintah haji tidak wajib bagi beliau untuk langsung haji. Tapi beliau akhirkan hingga tahun 10 Hijriyah. Paham ini? Ya, menunjukkan bahwa al-amru la yaqtadil faur. Tidak harus untuk dilakukan segera. Ya, tidak harus dilakukan untuk segera. Ya, perhatikan ini keterangan Ad-Dimyati bagus sekali. Ai la yaqtadil faur ai walad tarahi bal yashmalu kullan minhuma. Yang namanya al-amrul mujarrad, ketika perintah tidak ada keterangan apa-apa, tidak ada embel-embel apa-apa, tidak ada sifat-sifat apa-apa, itu tidak harus segera. Dan tidak harus diundur juga. Tidak harus diundur. Kenapa? Waktunya bebas. Waktunya bebas. Tidak harus segera dilakukan, tidak pula mundur. Kenapa? Karena diberi pilihan untuk melakukan di semua fase waktu tersebut. Kenapa? Karena syariat tidak membatasi waktunya. Kamu harus lakukan ini di awal waktu, kamu harus lakukan ini di akhir waktu. Tidak ada keterangan seperti itu. Ya, tidak ada keterangan seperti itu. Keterangan waktunya tidak ada. Maka la yaqtadil faur walad tarahi. Ketika ada perintah tanpa embel-embel waktu seperti itu, tidak harus dilakukan segera, tidak pula harus dilakukan mundur. Ya. Walad tarahi ini, wallahu alam, ini bagaikan isyarat kepada mazhab Hanafiyah, yang mereka mengatakan bahwa perintah sholat itu yang wajib adalah di bagian akhir waktunya. Sedangkan di awal waktunya itu perintahnya hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Tapi wajib ketika dia mencapai bagian akhir waktu sholat, di mana waktu yang cukup untuk melakukan sholat 5 waktu, baru ketika itu wajib. Itu mazhab Hanafiyah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dimyati Al-Mahalli, li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li. Kenapa? Karena perintah itu yang diinginkan adalah melakukan perbuatan.
min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zamanil tsani. Tanpa ada kekhususan sama sekali, itu harus dilakukan di waktu yang pertama, bukan waktu yang kedua. Enggak ada keterangan waktunya, tidak ada, maka itu dibawa kepada bebas, ya. Mau itu dilakukan di awal atau di tengah atau di zaman yang setelahnya, ya. Maka hukum asal perintah la yaqtadi al-fawra, ya, dia tidak menunjukkan harus dilaksanakan secara segera, ya. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa, ya, kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.